Halo semuanya, jadi pada video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai materi negosiasi. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang negosiasi itu? Nah, jadi pada video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian negosiasi, tujuan dan manfaat, terus ada prinsip dasar dan sebagainya. Maka dari itu langsung saja kita lanjut. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu pengertian negosiasi. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang negosiasi ini? Jadi, negosiasi adalah proses komunikasi di mana dua belah pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Jadi, mereka harus mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Nah, dalam negosiasi ini, setiap pihak dapat saling menyampaikan pendapat mereka, kebutuhan mereka, ataupun harapan mereka. Nah, dalam proses ini pula tidak bertujuan untuk mencapai siapa yang menang, tetapi untuk mencari jalan tengah yang dapat menguntungkan semua pihak atau yang bisa kita sebut juga dengan win-win solution. Nah, kemudian negosiasi ini dapat terjadi karena ada perbedaan kepentingan seperti yang sudah dimention di awal tadi. Nah, misalnya antara penjual dan pembeli, antara atasan dan karyawan, terus antar anggota tim, bisa terjadi juga. Nah, melalui negosiasi ini pula, mereka bisa menemukan keputusan yang terbaik tanpa merugikan salah satu pihaknya. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu hubungan antara negosiasi dan juga pengambilan keputusan. Nah, pada negosiasi dan pengambilan keputusan itu adalah hal yang saling berkaitan. Kita langsung masuk saja kepada yang pertama, yaitu ada pertimbangan. Pertimbangan ini setiap pihak dapat menimbang berbagai pilihan dan juga kepentingan. Kita langsung berikan saja contohnya, yaitu dalam dunia bisnis, kita sebut saja pihak A itu menilai harga terbaik, sementara pihak B mempertimbangkan kualitas waktu dan juga pengiriman. Nah, dalam hal ini pihak B itu memiliki pertimbangan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada kompromi. Kompromi ini merupakan proses negosiasi yang melibatkan pertukaran ide dan juga penyesuaian posisi agar kedua belah pihaknya dapat menerima hasilnya, sama-sama menerima. Nah, contohnya itu misalnya pihak A itu menurunkan harga sedikit, sementara pihak B itu menambah volume pembelian. Nah, dalam hal ini, pihak A dan pihak B itu sama-sama berkompromi untuk mencapai kesepakatan. Kemudian ada keputusan. Nah, setelah adanya pertimbangan dan juga kompromi, dicapai keputusan akhir yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Nah, jadi negosiasi bukan hanya mengenai proses tawar-menawar, tetapi juga mengenai proses komunikasi dua arah. Ada penilaian risiko, analisis keuntungan, dan juga pencarian solusi terbaik. Nah, hasil akhirnya adalah negosiasi yang baik dapat menghasilkan keputusan yang lebih bijak, adil, dan juga realistis. Artinya, keputusan tersebut dapat mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan bisa dilaksanakan secara efektif. Jadi, semakin baik proses negosiasi yang dilakukan, maka semakin berkualitas pula keputusan yang dihasilkan. Baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu prinsip dasar negosiasi. Negosiasi sendiri adalah proses tawar-menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, sebelum masuk ke proses negosiasi, tentunya kita harus mempunyai persiapan yang matang. Kita harus memahami kebutuhan dan juga posisi kedua belah pihak. Prinsip ini mengharuskan kita untuk melakukan riset secara menyeluruh. Kita juga harus memahami secara jelas kebutuhan apa yang harus didapatkan dan posisi apa yang diinginkan dari diri sendiri dan juga pihak lain. Tak lupa kita harus menyiapkan BATNA sebagai rencana cadangan. Lalu selanjutnya, pisahkan orang dari masalah. Kita harus fokus terhadap diskusi pada isu atau permasalahan yang sedang dinegosiasikan, bukan pada emosi, kepribadian, ataupun hubungan antar individu. Kita harus menjaga interaksi agar proses negosiasi ini tetap objektif dan juga profesional. Lalu selanjutnya, fokus pada kepentingan bukan posisi. Kepentingan adalah alasan mendasar, kebutuhan, dan juga motivasi di balik tuntutan. Negosiasi ini akan lebih fleksibel dan kreatif jika kedua belah pihak menggali dan memenuhi kepentingan daripada hanya mempertahankan posisi awal yang kaku. Lalu selanjutnya, ciptakan solusi win-win. Nah, tujuan dari negosiasi sendiri adalah mencapai kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
kita harus menguntungkan kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan. Lalu selanjutnya, komunikasi efektif dan empatik. Kita harus menyampaikan argumen secara jelas, ringkas, dan juga persuasif. Tunjukkan empati secara aktif, mendengarkan, dan mengakui sudut pandang serta kekhawatiran pihak lain. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan dan juga meredakan ketegangan. Masuk pada bagian tujuan dan manfaat dari negosiasi. Tujuan dari negosiasi ini sendiri yaitu tentunya mencapai kesepakatan bersama. Inti dari negosiasi ini menemukan titik temu yang dapat diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu, kita juga bisa menyelesaikan konflik dalam proses negosiasi ini. Kita juga bisa menciptakan solusi win-win yang bertujuan bukan untuk menang dan membuat pihak lain kalah, melainkan untuk meluruskan hasil secara optimal dan juga memenuhi kepentingan dari masing-masing pihak. Terakhir, kita juga bisa menjaga hubungan baik. Nah, dari negosiasi ini kita bisa menjaga hubungan baik serta membuat kolaborasi antar pihak yang terlibat. Dari negosiasi yang telah terjadi, kita bisa mendapatkan hasil negosiasi yang efektif dan juga membawa berbagai keuntungan positif, seperti membentuk kerjasama yang produktif, keputusan lebih adil dan dapat diterima bersama, dan juga mendorong inovasi serta kolaborasi antara kedua belah pihak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Doni dan saya akan melanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu tahapan dalam negosiasi. Tahapan dalam negosiasi tersendiri terdiri dari 6 tahapan, di mana tahapan yang pertama adalah persiapan dan perencanaan, di mana kita menganalisis kepentingan pribadi maupun pihak lawan. Lalu kita menentukan batna dan watna, sehingga kita dapat menyusun strategi. Lalu tahapan yang kedua, yaitu pembukaan, di mana kita harus bisa membangun suasana yang positif dan kepercayaan diri untuk menghadapi negosiasi dengan pihak lawan. Lalu yang ketiga adalah pengajuan penawaran. Kita langsung saja menyampaikan keinginan kita secara jelas dan rinci. Lalu tahapan yang keempat, kita melakukan tawar dan menawar serta klarifikasi. Gunakan persuasi, kompromi, dan evaluasi untuk menentukan apa saja yang nanti kita ingin dapatkan dan bagaimana juga tahapan dari pihak musuh bisa kita inginkan. Lalu pada tahapan yang kelima, kita melakukan kesepakatan, di mana terjadilah sebuah kesepakatan dari tawar-menawar tadi. Bisa kesepakatan itu berhasil buruk, baik, ataupun tidak ada kesepakatan yang terjadi. Lalu pada yang keenam, ada penutupan dan tindak lanjut. Setelah hasil yang tadi, kesepakatan baik, buruk, ataupun apapun itu, kita harus tetap menjaga baik dan memantau hasil dari apa yang telah terjadi dari kesepakatan tadi. Nah, kita akan lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu watna dan batna. Yang pertama-tama, kita akan membahas apa itu batna. Batna sendiri singkatan dari Best Alternative to Negotiation Agreement. Artinya, alternatif terbaik jika negosiasi yang kita lakukan gagal. Batna memiliki tujuan untuk meningkatkan daya tawar, memiliki sifat yang optimis dan proaktif, serta memiliki fungsi untuk mengetahui batas minimum penawaran yang bisa kita terima. Jadi, dapat kita ketahui bahwa Batna adalah alternatif pilihan jika solusi yang kita inginkan tidak bisa dicapai, sehingga kita akan mengambil negosiasi yang paling bagus di bawah negosiasi yang gagal untuk kita terima, sehingga itu bisa kita sebut batna, yaitu Best Alternative to Negotiation Agreement. Lalu yang kedua, kita akan membahas watna. Watna sendiri adalah singkatan dari Worst Alternative to Negotiation Agreement, di mana memiliki arti skenario terburuk jika negosiasi yang kita lakukan gagal, dengan tujuan untuk mengukur resiko kegagalan, serta memiliki sifat antisipasi dan hati-hati, dengan tujuan untuk pengingat agar kita tidak gegabah untuk menolak penawaran yang dilakukan oleh pihak lawan, di mana jika saja pihak lawan melakukan penawaran, yaitu penawaran yang paling buruk, nah kita bisa untuk mengambil penawaran tersebut. Seandainya kata kita tidak menerima penawaran paling buruk itu, bisa saja kita tidak mendapatkan penawaran apapun, bahkan negosiasi tersebut menjadi gagal. Nah, karena itulah makanya kita akan mengambil negosiasi watna, yaitu pilihan yang paling buruk yang bisa kita terima. Nah, sekian dari saya. Materinya akan dilanjutkan oleh para rekan saya.
Baik, pada bagian ini kita akan membahas mengembangkan keterampilan negosiasi. Dalam negosiasi, kemampuan berbicara saja tidak cukup. Kita perlu strategi dan persiapan. Yang pertama, kita harus memahami tujuan dan kepentingan. Misalnya, kalau kita ingin menyewa tempat untuk acara kampus, kita harus tahu berapa budget maksimal yang bisa dikeluarkan. Yang kedua, komunikasi efektif, artinya menyampaikan maksud dengan jelas dan sopan. Contohnya saat meminta potongan harga, kita sampaikan alasan dengan cara yang baik, bukan menuntut. Yang ketiga, mempersiapkan data dan fakta. Misalnya, tahu harga sewa tempat lain sebagai pembandingnya. Yang keempat, gunakan strategi win-win. Bukan hanya kita yang untung, tapi pihak lain juga. Misalnya kita dapat harga lebih murah, pemilik tempat dapat promosi tambahan dari acara kita. Yang kelima, lakukan evaluasi hasil setelah negosiasi. Supaya tahu apa yang bisa diperbaiki untuk di negosiasi berikutnya. Dan terakhir, bangun hubungan dan kepercayaan. Karena kalau kita menjalin hubungan baik, kerjasama ke jangka panjang akan lebih mudah. Materi selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi dalam negosiasi. Komunikasi juga sangat penting dalam negosiasi. Yang pertama itu ada active listening atau mendengarkan aktif. Misalnya saat pemilik tempat menjelaskan aturannya, kita dengarkan baik-baik dulu sebelum membalasnya, supaya tidak salah paham. Yang kedua, clarity in expressing atau menyampaikan pesan dengan jelas. Contohnya langsung sampaikan bahwasanya kami ingin menyewa selama 1 minggu dengan budget sekian, bukan muter-muter. Yang ketiga, itu ada persuasion atau membujuk. Misalnya kita menawarkan kerjasama promosi agar pemilik tempat juga merasa diuntungkan. Dan keempat, bahasa tubuh positif. Saat berbicara, kita jaga kontak mata, senyum, dan sikap terbuka. Yang mana ini membuat lawan bicara merasa dihargai dan lebih terbuka juga. Sekian. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rian Ramadan dengan NIM 4122401060. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis negosiasi. Nah, jenis-jenis negosiasi ini terdapat ada 6 jenis. Yang pertama yaitu ada solo negotiation atau negosiasi secara individu. Ciri utamanya negosiasi ini dilakukan secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Nah, negosiasi ini prosesnya itu cukup cepat karena keputusan itu bisa langsung diambil. Tetapi negosiasi ini beresiko tinggi karena tidak dapat masukan atau dukungan dari pihak lain. Dan untuk salah satu contohnya itu menawar harga barang di pasar atau di toko untuk kepentingan pribadi gitu. Nah, yang kedua yaitu ada team negotiation atau negosiasi secara tim. Nah, negosiasi ini dilakukan oleh sekelompok orang atau tim sehingga menghasilkan banyak ide atau sudut pandang yang berbeda. Namun perlu koordinasi yang cukup baik agar tidak terjadi perbedaan pendapat di dalam tim pada saat negosiasi berlangsung. Nah, salah satu contohnya itu yaitu negosiasi proyek antara perusahaan dan klien besar yang melibatkan beberapa divisi. Nah, yang ketiga ada formal negotiation nih. Nah, formal negotiation itu dilakukan secara resmi dan biasanya itu disertai dokumen, peraturan, dan prosedur hukum yang cukup jelas. Nah, salah satu contohnya itu negosiasi dalam pembuatan kontrak kerja atau perjanjian bisnis resmi. Nah, yang selanjutnya yang keempat ada informal negotiation atau negosiasi secara informal yang bersifat lebih santai daripada formal negotiation. Negosiasi ini tidak memerlukan dokumen atau aturan resmi dan biasanya itu dilakukan pada tahap awal untuk membangun hubungan atau saling mengenal antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Salah satu contohnya itu
obrolan awal dengan calon mitra ketika kita ingin membangun suatu bisnis untuk mencari peluang kerjasama. Nah, yang kelima yaitu ada distributive negotiation. Nah, negosiasi ini bersifat win to lose, atau artinya satu pihak menang atau diuntungkan dan pihak yang kedua itu kalah atau tidak atau rugi lah. Nah, untuk negosiasi ini berfokus pada pembagian hasil yang terbatas. Jadi yang satu untung dan yang lainnya itu rugi. Salah satu contohnya itu yaitu menawar harga barang di mana penjual itu ingin harga yang cukup tinggi, namun kita sebagai pembeli itu ingin mendapatkan harga yang cukup rendah. Nah, yang terakhir yaitu ada integrative negotiation atau bisa dibilang negosiasi yang bersifat win to win, yang kedua pihak yang bernegosiasi itu sama-sama diuntungkan dengan cara kedua belah pihak itu mencari solusi bagaimana sama-sama mendapatkan keuntungan. Nah, fokus utama dari negosiasi ini yaitu kepentingan bersama dan kerjasama jangka panjang. Nah, salah satu contohnya itu negosiasi kemitraan bisnis di mana kedua pihak berbagi keuntungan dan tanggung jawab bersama. Halo semuanya, pernah gak sih kalian berada dalam situasi harus bernegosiasi? Entah itu waktu tawar-menawar, diskusi kerja kelompok, atau bahkan saat melamar kerja. Nah, ternyata keberhasilan sebuah negosiasi itu nggak cuma soal siapa yang paling pintar berbicara, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri dan berinteraksi dengan orang lain. Di bawah ini, kita akan membahas 5 faktor penting yang bisa bikin negosiasi kamu makin sukses. Yang pertama, persiapan matang dan informasi lengkap. Negosiasi yang baik selalu diawali dengan persiapan yang matang. Kamu perlu tahu dulu apa tujuan kamu, batas minimal yang bisa kamu terima, serta informasi tentang pihak lain. Misalnya, kalau kamu mau negosiasi harga produk, pelajari dulu harga pasar, kualitas barang, dan kondisi penjualnya. Dengan begitu, kamu punya posisi yang kuat saat bernegosiasi. Yang kedua, komunikasi yang jujur dan jelas. Hindari menyembunyikan informasi penting atau berbicara berputar-putar. Gunakanlah bahasa yang sopan namun tegas. Ingat, komunikasi yang terbuka akan membangun rasa percaya antara kedua belah pihak. Yang ketiga, empati dan kemampuan mendengar. Banyak orang terlalu fokus ingin didengar, padahal mendengarkan itu sama pentingnya. Dengan memahami kebutuhan dan perasaan lawan bicara, kamu bisa menemukan solusi yang saling menguntungkan, bukan cuma menang sendiri. Yang keempat, fleksibilitas dalam memberi konsesi. Dalam negosiasi, kadang kita harus berani memberi sedikit konsesi atau kompromi. Artinya, gak semua yang harus berjalan sesuai keinginan kita. Yang penting, hasil akhirnya tetap saling menguntungkan, dan jadi jangan kaku tapi juga jangan terlalu mudah mengalah. Yang kelima, pengendalian emosi dan sikap profesional. Negosiasi bisa memancing emosi, apalagi kalau pihak lain keras kepala. Tapi justru disinilah letak profesionalismemu diuji. Tetap tenang, jangan terpancing dan fokus pada solusi, bukan pada perdebatan. Jadi itulah beberapa faktor yang penting sebelum negosiasi. Inti dari negosiasi yang efektif adalah negosiasi bukan tentang siapa yang menang, tapi bagaimana semua pihak bisa pulang dengan hasil yang memuaskan. Sekian dari saya, terima kasih.